Analisa kredit. Untuk memberikan gambaran tentang prosedur penyusunan budget kas atau cash flow, berikut ini adalah penyusunan budget kas perusahaan Sari yang memberikan data atau informasi sebagai berikut. Semua data uang dalam puluhan ribu rupiah. 1. Perkiraan penjualan tunai untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut. Januari 308, Februari 361, Maret 176, triwulan 2 1271, triwulan 3 1785, triwulan 4 1812. 2. Estimasi penjualan kredit. Januari 1000, Februari 1200, Maret 1500, triwulan 2 4000, triwulan 3 3600, triwulan 4 3800. Kerugian karena piutang tidak tertagih berdasarkan pengalaman sebesar 1% dari penjualan kredit. 3. Pola pengumpulan piutang dagang diperkirakan bulanan 70%, 20%, dan 10% berturut-turut sejak terjadinya penjualan. Triwulan masing-masing 90% dan 10% berturut-turut sejak triwulan penjualan. 4. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas adalah pembelian bahan baku. Januari 600, Februari 700, Maret 500, triwulan 2 1750, triwulan 3 1700, triwulan 4 1750. Pembayaran upah Januari 250, Februari 300, Maret 200, triwulan 2 800, triwulan 3 750, triwulan 4 800. Biaya penjualan Januari, Februari, dan Maret adalah 200, triwulan 2 680, triwulan 3 780, triwulan 4 870. Biaya administrasi dan umum Januari 350, Februari 500, Maret 400, triwulan 2 1200, triwulan 3 1670, triwulan 4 1580. Pembayaran pajak Januari dan Februari tidak ada, Maret 100, triwulan 2 150, triwulan 3 150, triwulan 4 200. 5. Estimasi saldo kas pada akhir bulan Desember 2013 berjumlah 100. 6. Persediaan besi kas ditetapkan sebesar 50. Dari data sebelumnya, dapat disusun cash flow dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang A, dibuat anggaran pengumpulan piutang. Dari Januari, Februari, Maret, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, jumlah piutang adalah sebagai berikut. Januari 1000, Februari 1200, Maret 1500, kuartal 2 4000, kuartal 3 3600, kuartal 4 3800. Sesuai dengan data sebelumnya. Untuk kerugian piutang, sesuai dengan data bahwa kerugian karena piutang tidak tertagih berdasarkan pengalaman sebesar 1% dari penjualan kredit. Jadi ditentukan kerugian piutang untuk Januari adalah 1% dikali 1000, yaitu 10. Februari 1% dikali 1200, yaitu 12. Maret 1% dikali 1500, yaitu 15. Kuartal 2 1% dikali 4000, yaitu 40. Kuartal 3 1% dikali 3600, yaitu 36. Kuartal 4 1% dikali 3800, yaitu 38.
sehingga didapatkan piutang bersih untuk Januari 1000 dikurangi 10, yaitu 990. Februari 1200 dikurang 12, sama dengan 1188. Maret 1500 dikurang 15, sama dengan 1485. Kuartal 2, 4000 dikurangi 40, sama dengan 3960. Kuartal 3, 3600 dikurangi 36, sama dengan 3564. Kuartal 4, 3800 dikurang 38, sama dengan 3762. Untuk pengumpulan piutang kuartal 1 yaitu Januari, Februari, dan Maret, sesuai dengan data, disebutkan bahwa pola pengumpulan piutang dagang diperkirakan untuk bulanan 70%, 20%, dan 10%, berturut-turut sejak terjadinya penjualan. Oleh karena itu, untuk Januari adalah 70% dikali 990, sama dengan 693. Untuk Februari, 20% dikali 990, yaitu 198. Untuk Maret, 10% dikali 990, yaitu 99. Berikutnya untuk bulan Februari, dihitung 70% dikali 188, sama dengan 831,6. Kemudian, berikutnya Maret, 20% dikali 1188, sama dengan 237,6. Dan yang ketiga, 10% dikali 1188, sama dengan 118,8. Untuk anggaran pengumpulan piutang bulan Maret, dengan cara yang sama dihitung 70%, 20%, dan 10%. Untuk kuartal 2, sesuai dengan ketentuan dan data, yaitu triwulan masing-masing 90% dan 10%, berturut-turut sejak triwulan penjualan. Jadi dihitung untuk triwulan 2 sama dengan 90% dikali 3.960, sama dengan 3.564. Dan untuk pengumpulan piutang kuartal kedua, bagian kedua yaitu 10% dikali 3.960, sama dengan 396. Untuk pengumpulan piutang kuartal 3, bagian pertama 90% dikali 3.564, sama dengan 3.207,6. Dan bagian kedua 10% dikali 3.564, sama dengan 356,4. Untuk pengumpulan piutang kuartal keempat, bagian pertama yaitu 90% dikali 3.762, sama dengan 3.385. Bagian kedua sama dengan 10% dikali 3.762, sama dengan 376,2. Yang B adalah kita buat estimasi penerimaan kas. Sesuai dengan data dari soal, penjualan tunai adalah Januari 308, Februari 361, Maret 176, kuartal 2 1271, kuartal 3 1785, kuartal 4 1812. Untuk pengumpulan piutang,
dari tabel A adalah Januari 693, Februari 1029,6, Maret 1376,1, kuartal 2 3979,8, kuartal 3 3752,1, kuartal 4 3742,2. Dengan demikian, penerimaan kas adalah untuk Januari ditambahkan antara penjualan tunai dan pengumpulan piutang, sehingga didapatkan angka 1001. Februari dengan ditambahkan penjualan tunai dan pengumpulan piutang, 1390,6. Maret 1552,1. Kuartal 2 5250,8. Kuartal 3 5537,1. Kuartal 4 5554,2. Yang C, kita buat estimasi pengeluaran kas. Estimasi pengeluaran kas merupakan penjumlahan dari berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas, yaitu poin 4. Pada data poin 4, disertakan berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas, yaitu pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, dan pembayaran pajak. Nah, di dalam tabel ini akan kita jumlahkan. Untuk Januari, berikut pembelian bahan baku, ditambahkan pembayaran upah, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, biaya pajak. Yaitu 600 ditambah 250 ditambah 200 ditambah 350. Jumlah 1.400. Untuk Februari, 200 ditambah 700 ditambah 300 ditambah 500, yaitu 1.700. Untuk Maret, 500 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 400 ditambah 100 sama dengan 1.400. Untuk kuartal 2, 1.750 ditambah 800 ditambah 680 ditambah 1.220 ditambah 150. Jumlah 4.600. Kuartal 3, 1.700 ditambah 750 ditambah 780 ditambah 1.670 ditambah 150. Jumlah 5.050. Untuk kuartal 4, 4.750 ditambah 800 ditambah 870 ditambah 1.580 ditambah 200. Sama dengan 5.200.000 atau 5.200. Yang D, kita buat daftar kas sementara yang didapatkan data dari tabel B dan tabel C, yaitu tabel estimasi penerimaan kas dan tabel estimasi pengeluaran kas. Sehingga akan kita dapatkan surplus atau defisit. Untuk Januari, penerimaan 1.001, pengeluaran 1.400, defisit 399. Untuk Februari, penerimaan 1.390,6, pengeluaran 1.700, defisit 309,4. Maret, penerimaan 1.552,1, pengeluaran 1.400, surplus 152,1. Kuartal 1,
Penerimaan 5.250,5. Pengeluaran 4.600. Surplus 650,5. Kuartal 2, penerimaan 5.537,1. Pengeluaran 5.050. Surplus 487,1. Kuartal 4, penerimaan 5.554,2. Pengeluaran 5.200. Surplus 354,2. Dari budget kas sementara, dapat dilihat bahwa pada bulan Januari dan Februari, perusahaan mengalami defisit. Berhubung dengan itu, diperlukan pinjaman dari luar. Dalam hal ini, perusahaan mendapat pinjaman dari bank yang diterima pada awal bulan dan pembayaran bunga dilakukan pada akhir bulan. Pembayaran kembali utang dilakukan pada permulaan bulan. Bunga bank ditetapkan sebesar 2% per bulan. Misalkan untuk menutup defisit tersebut, perusahaan menetapkan jaminan kredit yang dibutuhkan untuk bulan Januari sebesar 3.600.000 dan 3.300.000 untuk bulan Februari. Pembayaran kembali kredit tersebut akan dilakukan pada triwulan ketiga. Dengan adanya pinjaman tersebut, maka sebelum kita menyusun proyeksi kas final, terlebih dahulu disusun schedule penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga sebagai berikut. E. Schedule penerimaan dan pembayaran kredit dan bunga. Untuk saldo kas awal Januari, berdasarkan data adalah yang poin 5, estimasi saldo kas pada akhir bulan Desember berjumlah 100. Dan persediaan besi kas ditetapkan sebesar 50 pada poin 6. Jadi saldo kas awal Januari adalah 100. Kemudian diterima kredit sesuai data yaitu 360. Sehingga totalnya adalah 460 adalah kas yang ada. Kemudian terdapat defisit 399 berdasarkan data tabel D yaitu tabel kas sementara. Pada Januari defisit 399. Kemudian pembayaran bunga adalah 7,2 yaitu dari data bunga bank ditetapkan sebesar 2% per bulan. Jadi saldo kas air adalah 53,8 dan kredit kumulatifnya adalah 360. Untuk bulan Februari, saldo kas awal bulan Februari adalah saldo kas akhir bulan Januari, yaitu 53. Kemudian terima kredit 330 berdasarkan data. Jadi jumlahnya adalah 383. Sehingga mengalami defisit 309 sesuai dengan data D, yaitu kas sementara untuk tabel D. Dan pembayaran bunga adalah 13,8. Jadi saldo kas akhirnya adalah 60,60. Kredit kumulatifnya adalah 690, yaitu dari 360 ditambah 330. Untuk Maret, saldo kas awalnya adalah saldo kas akhir bulan Februari, yang menjadi saldo kas awal bulan Maret. Untuk bulan Maret terdapat surplus 152,1. Dan pembayaran bunga kumulatif yaitu untuk utang bulan Januari dan utang Februari yang belum diangsur, yaitu sebesar 13,8. Sehingga saldo kas akhirnya adalah 198,9. Dari 60,6 ditambah 152,1 dikurang 13,8. Kredit kumulatifnya adalah 690. Kuartal kedua, saldo kas awalnya adalah 198,9 dari saldo kas akhir bulan Maret.
Kemudian terdapat surplus 650,5 berdasarkan data dari tabel D, yaitu tabel kas sementara. Pembayaran bunga karena belum ada angsuran untuk utang masih tetap, yaitu 13,8. Sehingga saldo kas akhirnya adalah 835,6 dengan kredit kumulatif 690. Kuartal ketiga, saldo awalnya adalah saldo kas akhir kuartal kedua yang menjadi saldo kas awal kuartal ketiga, yaitu 835,6. Kemudian untuk membayar kredit yaitu 690, sehingga masih sisa 145,6. Dan di sini untuk kuartal ketiga terdapat surplus 487,1 berdasarkan tabel D, yaitu tabel kas sementara. Pembayaran bunga yaitu 13,8, sehingga saldo kas akhirnya adalah 618,9. Pada kuartal keempat, saldo awalnya adalah saldo kas akhir kuartal ketiga, yaitu 618,5. Kemudian terdapat surplus 354,2 berdasarkan tabel D, yaitu tabel kas sementara, sehingga saldo kas akhirnya adalah 973,1. Yang F adalah budget kas akhir. Tabel budget kas akhir ini merupakan rekapitulasi dari tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya, yang berisi data-data sebagai berikut. Saldo kas awal, penerimaan dan jumlah penerimaan, jumlah kas, pengeluaran dan jumlah pengeluaran, kemudian saldo kas akhir. Sebagai contoh, untuk perhitungan bulan Januari, saldo kas awal adalah 100 sesuai dengan data soal. Kemudian penerimaan dari penjualan tunai 308, pengumpulan piutang 693, penerimaan kredit 360. Jadi total penerimaan adalah 1361. Jadi jumlah kas adalah 1361 ditambah 100 menjadi 1461. Untuk pengeluaran sebagai berikut. Pembelian bahan baku 600, pembayaran upah 250, biaya penjualan 200, biaya administrasi dan umum 350, pembayaran bunga 7,2. Berdasarkan data. Jadi jumlah pengeluaran adalah 1407, sehingga saldo kas akhirnya adalah 53,8 dari jumlah kas dikurangi dengan jumlah pengeluaran. Saldo kas akhir bulan Januari ini menjadi saldo kas awal bulan Februari. Dihitung dengan cara yang sama. Perusahaan Sari mendapatkan kredit 10 juta dengan bunga 12% per tahun, dihitung dari sisa pinjaman. Pembayaran bunga dilakukan tiap 6 bulan. Grace period 6 bulan, jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis kredit investasi, yaitu sifat kredit investasi adalah Alpha plafon, artinya kredit investasi harus dilunasi secara berangsur-angsur sesuai schedule pelunasan yang telah diterapkan. Berikut data angsuran kredit. Disebutkan dalam data soal, pembayaran bunga dilakukan tiap 6 bulan. Jadi untuk 1 tahun ada 2 kali pembayaran bunga, karena pembayaran bunga tiap 6 bulan. Grace period 6 bulan. Jadi semester 1 hanya membayar bunga saja, karena belum membayar angsuran. Masih dalam masa grace period. Pembayaran semester 2, yaitu pembayaran angsuran sebesar 1 juta. Dan pembayaran bunga sama dengan semester 1,
yaitu 600.000. Dari 6% dikali 10 juta. Sehingga akhir tahun pertama, jumlah pembayaran adalah 2.200.000 dan total pembayaran bunga 1.200.000. Total pembayaran angsuran pinjaman 1 juta. Dan sisa pinjaman terakhir adalah 9 juta. Tahun kedua semester 1, jumlah pembayaran adalah 1.540.000. Berasal dari pembayaran bunga 6% dikali 9 juta yaitu 540 dan pembayaran angsuran pinjaman 1 juta. Sehingga sisa pinjaman tinggal 8 juta. Untuk semester kedua, jumlah pembayaran adalah 1.480. Berasal dari pembayaran bunga yaitu 6% dikali 8 juta sama dengan 480.000 dan pembayaran angsuran pinjaman 1 juta. Total 1.480 dan sisa pinjaman 7 juta. Sehingga pada akhir tahun kedua, jumlah pembayaran adalah 3.020.000. Jumlah bunga yang dibayar adalah 1.020.000 dan pembayaran angsuran pinjaman total tahun kedua adalah 2 juta. Dan sisa pinjaman terakhir 7 juta. Untuk tahun ketiga semester pertama, jumlah pembayaran adalah 1.420. Berasal dari pembayaran bunga 6% dikali 7 juta yaitu 420 dan pembayaran angsuran pinjaman 1 juta. Dengan sisa pinjaman 6 juta. Semester kedua, jumlah pembayaran adalah 1.360. Dengan perincian untuk pembayaran bunga 6% dikali 6 juta yaitu 360.000 dan pembayaran angsuran pinjaman 1 juta. Sehingga sisa pinjaman untuk akhir semester 2 adalah 5 juta. Akhir tahun ketiga, data jumlah pembayaran adalah 2.780.000. Dengan total bunga yang dibayar adalah 780. Pembayaran sisa pinjaman total yaitu 2 juta. Jadi sisa pinjaman terakhir tahun ketiga adalah 5 juta. Untuk tahun keempat semester 1, jumlah pembayaran adalah 1.300.000 dengan perincian untuk pembayaran bunga 6% dikali 5 juta, yaitu 300.000. Untuk pembayaran angsuran pinjaman 1 juta, sehingga total 1.300.000. Dan sisa pinjaman untuk akhir semester 1 ini tahun keempat adalah 4 juta. Untuk tahun keempat semester kedua, jumlah pembayaran adalah 1.240 dengan perincian untuk membayar bunga 6% dikali 4 juta, sama dengan 240, dan pembayaran angsuran pinjaman sebesar 1 juta. Dengan posisi sisa pinjaman 3 juta. Sehingga akhir tahun keempat, jumlah pembayaran adalah 2.540 untuk semester 1 dan semester 2. Total pembayaran bunga semester 1, semester 2 tahun keempat adalah 540. Dan pembayaran angsuran 2 juta. Dan sisa pinjaman pada akhir tahun keempat adalah 3 juta. Tahun kelima semester 1, jumlah pembayaran adalah 1.680. Dengan perincian untuk membayar bunga 180, yaitu dari perhitungan 6% dikali 3 juta. Dan pembayaran angsuran pinjaman 1.500.000. Sehingga sisa pinjaman tinggal 1.500.000. Untuk semester kedua, jumlah pembayaran adalah 1.590, yaitu dari pembayaran bunga 90.000 dari perhitungan 6% dikali 1.500.000. Kemudian pembayaran angsuran pinjaman terakhir yaitu 1.500.000. Sehingga total pembayaran pada akhir tahun kelima adalah 3.270 dengan perincian untuk pembayaran bunga 270.000 dan pembayaran angsuran pinjaman 3 juta. Kemudian sisa pinjaman 0 yaitu sudah lunas.
Jadi total semuanya dari tahun pertama sampai tahun kelima, jumlah pembayaran adalah 13.810 dengan perincian untuk pembayaran bunga 3.810 dan pembayaran angsuran pinjaman 10 juta.